Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan di Institut Teknologi Surabaya, para takmir, para jamaah. Alhamdulillah melanjutkan kajian dari kitab Sahih Bukhari. Injing menika tasih membahas bab zakat, tetapi temanya sedikit umum dari yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Inggih menika tentang keadaan akhir zaman yang tidak menemukan lagi orang yang akan menerima pemberian sedekah. Ten ayat, ten hadis niki ada dua orang sahabat niki matur kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Nabi, kok tiba-tiba putus niki. Inggih. Sepindah malih enten ada dua orang sahabat Nabi. Sahabat niki kemudian sowan dan matur kepada Rasulullah. Kedua sahabat niki mengatakan, yang pertama, Nabi, bagaimana terkait dengan orang yang kemudian menjadi tukang begal atau perampok jalanan? Kemudian kedua orang niki sama-sama fakir, sama-sama miskin. Yang satu bercerita tentang pernah mengalami qat'ut thariq. Qat'ut thariq niku perampok sekaligus napa namine? Sekaligus melukai. Kalau di daerah Rien, di daerah barat dari Surabaya, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, niku kan enten bajing lompat nggih. Kalau bajing lompat niku hanya sekedar mengambil barang di kendaraan, tapi nek niki boten nggih, sekaligus mengambil barangnya, sekaligus mengancam membunuh lan sak piturutipun. Kemudian Nabi hanya menyebut saat niku kondisinya, kata beliau, wa amma qat'ut thariq, orang yang menjadi pembegal, orang yang menjadi perampok di jalan itu tidaklah datang kepada kalian kecuali kalau ada rombongan dagang berangkat menuju Mekah. Itu terus nek rien niku nggih namanya perampok nggih di jalan. Tapi nek sakniki pun benten, Pak. Nopo? Ten aplikasi e-banking nggih niku sing membobol niku. Nggih untunge mawon di setiap enten kejahatan penegak hukumnya selalu semerep, selalu enten cara terkait dengan menyelesaikan masalah niku, selalu enten masanya. Kemudian ada orang yang kemudian miskin, yang tidak mampu. Sahabat yang miskin yang mengadu kepada mereka tentang, mengadu keadaan mereka tentang kemiskinannya niki, Nabi dawuh bahwa hari ini beruntung masih ada orang miskin. Dawuh makaten, kenapa? Matur nuwun. Karena benjing kelak kalau menjelang kiamat sudah tidak ada lagi orang miskin, sudah tidak ada lagi orang yang kemudian bisa menerima sedekah. Kemudian dan meriki Nabi ketika menganjurkan seseorang itu bersedekah, pertama kata Nabi dan akhir hadis niki, falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Kalau ternyata mau bersedekah dengan sebiji kurma menika tidak mampu, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan tutur kata yang baik, dengan perkataan yang tidak menyakiti orang lan sak piturutipun. Inilah luasnya makna sedekah nggih. Terus sedekah itu tidak harus berbentuk
uang, berbentuk uang, ya alhamdulillah tambah saya niku. Cuma ketika sampun sama sekali tidak ada yang mau disedekahkan, maka sepindah malih ten hadis niki ada beberapa bentuk sedekah nggih. Atas pertama mangke terlebih dahulu kulo sampaikan beberapa riwayat terkait dengan manfaat sedekah niki. Pertama ngeten nggih. Kalau Nabi di hadis tersebut, kalau Nabi di hadis niki menyebut bahwa sedekah niku manfaatnya nanti kita bisa terima di akhirat, yakni menjadi penghalang dari neraka. Niki hadisnya kan makaten, niki nembe kulo tampilkan di kolom share di Zoom, tapi mungkin sakit tampil ten mriki. Niki hadis wau. Jagalah diri kalian dari api neraka, yang menjadi penghalang adalah dengan bersedekah. Sekali lagi, manfaat dari sedekah niku tidak hanya benjing di akhirat, tapi sebelum kejadian ke neraka niki di padang mahsyar niki enten hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi dawuh kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Setiap orang ketika benjing dengan matahari menika begitu berat, begitu dahsyat keadaannya, maka yang menjadi payungnya, yang menjadi pelindungnya, yang menjadi atap dari panasnya matahari, seseorang akan berjalan di bawah bayangan sedekahnya. Terus sebelum di akhirat, sebelum kemudian dari neraka, ternyata di padang mahsyar sedekah niku sampun menyertai kula kali panjenengan. Bahkan sebelum itu, ketika dikubur, ketika di makam, ketika kula kali panjenengan sampun dimasukkan ke liang lahat, sampun sami semerep kalau panjenengan pernah mengantar orang ke kubur, pernah masuk ke liang lahat, bahwa orang yang dikubur di liang lahat niku secara fisik betul-betul menyendiri. Tapi ten hadis riwayat Imam Ahmad niki, ternyata orang yang berada di alam kubur niku ditemani amalnya niki. Terus yang berada di sebelah depan kita niku ada pahala salat yang menemani kita, yang di sebelah kanan kita enten zakat yang menyertai kita, yang di sebelah kiri ada puasa yang kemudian bersama dengan kita. Makanya kalau kali panjenengan alhamdulillah yang oleh Allah diberi kemudahan beribadah, amal ibadah niku diantaranya zakat, diantaranya sedekah, menjadi teman ketika berada di alam kubur. Niki dalam hadis yang lain yang lebih singkat, idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih was sadaqatu an yamini. Kalau ada di antara kita yang meninggal, maka pahala salat berada di dekat kepala kita, pahala zakat, pahala sedekah berada di sebelah kanan kita. Tidak hanya di alam kubur, tidak hanya di alam kubur, niki kula kali panjenengan, orang yang rajin bersedekah, orang yang bersedia bersedekah dapat menghindarkan dari mati buruk, mati dalam kondisi jelek. Artosipun nopo sampun nate kula sampaikan, kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak pernah bersedekah ketika dia berat mengeluarkan sebagian hartanya, maka giliran dia mati, dia akan merasa berat untuk mengeluarkan, akan berpisahnya ruh dengan raga. Nopo? Lawan 10.000 mawon apot, apalagi harta berupa nyawanya, niku akan terasa lebih berat lagi. Tapi yang kemudian biasa sedekah 10.000, 20.000, sesekali 100.000, niku ketika keluarnya ruh tidak terlalu berat. Niki terus Imam Ghazali loh, bukan karena berdasarkan pengalaman tereng, kulo tereng pengalaman niki, dan kulo doakan ugi sing rawuh sami dalam keadaan sehat lan panjang umur sedaya. Kemudian tidak hanya niku, hari ini ketika kulo kali panjenengan hidup di dunia, lalu ada di antara saudara kita yang sakit, ada di antara kerabat kita yang mengalami musibah, tetap panjenengan rawuh ke dokter, tetap kita secara medis berobat,
tetapi kemudian bersamaan dengan itu kita datangi anak yatim, ya Allah semoga dengan sedekah ini panjenengan mengangkat penyakit saya, panjenengan menyembuhkan penyakit keluarga saya dan seterusnya. Menawi mengandalkan sedekah tapi boten ten dokter nggih sami mawon Pak tambah napa ini tambah berat nggih. Terus enten penelitian niku antara kesembuhan upaya secara fisik dengan doa niku kalau dikalkulasi secara fisik niku 70%. Sementara dengan doa dengan niki adalah 30%. Maka ketika dilakukan kedua-duanya insya Allah jangkep 100%, Pak. Cuma gini, nek tungo tok tahajud tok ikhtiar fisiknya tereng terlalu jauh. Makanya kulo kali panjenengan alhamdulillah sebagai muslim ketika kita sakit maka ada dua cara, ada dua kekuatan yang kita harapkan dari Allah, yakni secara fisik dan juga secara doa. Niku terkait dengan manfaat sedekah, manfaat zakat yang tidak hanya kita peroleh ketika di akhirat sesuai dengan riwayat Bukhari niki, tetapi juga ketika di dunia pun kulo kali panjenengan sampun bisa merasakan dan minta kepada Allah dari sebagian sedekah yang telah kita berikan. Kemudian hadis berikutnya Tasik Sami, tidak terlalu jauh, cuma niki yang beberapa bulan lalu sempat heboh nggih, yakni terkait dengan la ya'tiyanna 'alan nas zamanun yatufur rajul fihi bisadaqah, kelak akan ada sebuah masa ketika ada orang bersedekah tetapi tidak menemukan orang yang mau menerima sedekah. Keranten niki tanda-tanda kiamat nggih. Saat niku wa yurar rajul wahid yatba'uhu arba'una imra'ah. Saat itu ada orang laki-laki, dia akan diikuti oleh 40 perempuan. Yaludhna bih. Mereka para perempuan itu kemudian mencari kepuasan dari laki-laki ini saat niku. Kenapa? Min qillatir rijal wa kasratin nisa, karena saat itu populasi laki-laki masih sangat sedikit dan perempuan sangat banyak. Nek saat niki dereng, Pak. Saat niki populasi laki-laki tasik sedeng tasik napa ini nggih bagi yang berani nggih 1:2. Nek kula nggih 1:1, Pak. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pindah malih niki kalau di hadis lain niku adalah 1:40. Kemudian enten analisa dari para ulama, kenapa kok kemudian besok tiba-tiba menjadi drastis? Dikarenakan kemudian menjelang kiamat niku enten perang nggih. Enten perang, kalau istilah napa namine ceramahnya Ustadz akhir zaman niku kan enten niku di YouTube niku, ceramah Ustadz akhir zaman niku, karena memang enten penjelasannya niku wonten keranten enten perang. Yang namanya perang niku tentu adalah laki-laki. Maka saat itu banyak laki-laki yang terbunuh, banyak laki-laki yang kemudian meninggal di medan perang, sehingga kemudian ada perbandingannya 1:40. Tapi sekali lagi kata istri kita, niki dereng wayahe, sak niki wayahe tasik setunggal-setunggal. Kemudian niki sami nggih, sami ketika Imam Bukhari mengulang kembali terkait dengan masalah sedekah dan kemudian pemberian sedekah niku adalah sesuai dengan kadar kesanggupan. Benten dengan zakat, kalau zakat niku ada kadarnya, kalau sedekah ala kadarnya sesuai kemampuan. Panjenengan kerso 5.000 nggih 5.000, 10.000 nggih 10.000, niku tidak ada ketentuan. Cuma enten ada seorang sahabat yang ingin bersedekah kepada Nabi. Bersedekahnya niku boten ukuran, yakni sangat kathah, sangat banyak.
saat niku enten seorang sahabat yang matur, yang menghaturkan kepada Nabi terkait dengan dia ingin bersedekah kepada Rasulullah. Sekedap hadisnya tasik kulo patosi ten aplikasi, tapi sanes aplikasi online niki, aplikasi offline niki, yakni Maktabah Syamilah niki. Terus enten sahabat niki bernama beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niki dawuh, Nabi, saya ingin bersedekah dengan separuh harta saya. Jadi misalnya kekayaannya niku 100 juta, ingin sedekah 50 juta. Sama Nabi dilarang. Lah, jangan. Kamu jangan bersedekah separuh harta. Kemudian saya ingin bersedekah sepertiga Nabi. Nabi kemudian baru menerima. Kalau dari sepertiga kekayaanmu, saya terima. Cuma perlu kamu ketahui, wasulusu katsir, sepertiga yang kamu sedekahkan itu banyak itu. Kemudian Nabi dawuh niki, innaka antad'a warasataka aghniya khairun min antad'ahum alah yatakaffafuna annas fi aidihim. Kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, memberikan harta waris kepada anak cucumu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris miskin yang kemudian mengemis-ngemis kepada orang lain. Terus sekali lagi, yang namanya sedekah, yang namanya hibah ataupun pemberian kepada orang lain, maksimal niku sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus minta izin kepada ahli waris yang lain. Ada ahli waris yang tidak setuju, maka boten sakit melebihi dari sepertiga. Kalau sepertiga tidak perlu izin kepada ahli waris, karena tan hadis niki Nabi mengizinkan maksimal sepertiga. Makanya enten napa namini, enten orang kaya niku dugi ten kula. Ada orang kaya datang ke kulo, ndak punya anak, terus bilang, ini saya khawatir nanti kekayaan saya dijadikan rebutan dulur, ngoten lho. Jadi dijadikan rebutan dulur. Niki yok nopo supaya tidak terjadi rebutan? Ya panjenengan bagi, panjenengan hibahkan selama hidup. Dibuatkan apa namanya hibah ke notaris, apa yang panjenengan inginkan untuk sedekah, mana yang panjenengan inginkan untuk ahli waris, mana yang kula ngotenaken, terus nek ngoten aman. Begitu nanti meninggal ndak bisa menggugat, keranten harta warisannya menika sampun dibagi dengan cara skema fikih, skema fikih mana yang napa namini yang kira-kira panjenengan inginkan dan seterusnya. Terus misalnya sepertiga untuk anak yatim, terus sepertiga malih untuk ahli waris keluarga, terus sepertiga malih nunggu persetujuan. Nek tasik uripe kata setuju nih, Pak. Nopo sebab enten yang pegang kendali, yang pegang kendali. Sampeyan nek gak gelem tak kakei lho. Nang ngoten niku kan ampun napa namine pun mantuk-mantuk ngoten niku. Tapi nek menunggu setelah wafat niku lebih rawan, lebih rawan terjadinya sengketa. Terus pindah malih niki terkait dengan, tapi nek pun gadah anak niku aman niku. Pokok pun gadah enten keturunan niku tidak terlalu berat dalam perebutan niku, dalam perebutan harta. Unamini menungso, Pak. Nyambut damel nawon angel lah, kok niki dulur pecah. Kok nemu niku kan nggih mungkin keluarganya ndak ada masalah, tapi enten sing nyogrok-nyogrok, enten sing manas-manasi lan sak piturutipun. Pun kemudian berikutnya malih
kula kali panjenengan di hadis niki nggih dados saat niku enten di antara beberapa sahabat nggih yang ketika disabdakan oleh Nabi terkait dengan oleh Nabi diperintah bersedekah, ada yang bersedekah niku hanya sebagian dari mud. Satu mud niku nggih sekitar 7 ons. Nabi nggih tidak melarang pemberian 7 ons. Kemudian ada dari sebagian sahabat yang memiliki kekayaan, ketika mereka bersedekah niku adalah 100.000 kali dari mud, nggih kira-kira nggih sekian kilogram, sekian ratusan kilogram yang diberikan dalam bentuk sedekah. Artosipun sekali lagi sedekah niku tergantung sreknya, tergantung kesanggupan. Kadang enten sing lanang ngetok 200 kali bojone jo akeh-akeh listriki kurang bayar niku nggih. Akhire ngoten, tapi modelnya macam-macam niku. Nggih, modelnya macam-macam. Sekali lagi pada intinya kula kali panjenengan ketika bersedekah niku monggo jangan lupakan untuk nafkah anak istri dan sak piturutipun. Keranten sampun jam 5 lewat 10 maksud kula. Monggo kalau ada pertanyaan baik seputar masalah niki atau masalah lain, baik yang ada di masjid maupun di aplikasi Zoom, monggo saya persilahkan. Saged dimangertos napa boten niki, Pak? Saged nggih? Oh nggih, alhamdulillah. Keranten boten enten ingkang mengajukan oh nggih, monggo. Terus bundi ketika pembagian waris masih dalam kondisi hamil. Nggih. Terus niki enten ilmune piyambak namine ilmu faraid. Ilmu faraid niki ada di bagian akhir niku ada 2 bentuk ahli waris yang memakai perkiraan. Terus bundi pertama saudara yang belum kembali. Terus misalnya nggih, dari 5 anak niku ada yang 1 merantau. Yang 1 merantau belum ada kabar bisa balik napa boten. Niki warisannya ditangguhkan. Warisannya niku dijaga. Cuma nek sak niki kan boten enten, Pak. Putrane melanjutkan studi ke luar negeri, nyambut damel, kan pun enten HP nggih. Untuk masalah niki, untuk masalah keluarga yang sudah lahir tetapi tidak bersama, saat ini pun teratasi dengan alat telekomunikasi. Kedua, terus pundi ketika suaminya meninggal, istrinya dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil, sementara anjuran harta niku untuk segera dibagikan. Sebab tentunya niki boten enten ceritane harta tak bertuan niku boten enten. Semua harus ketahuan siapa bagiannya siapa. Nah, giliran hamil, giliran dalam kandungan, nek riyen kan dereng enten ilmu nih. Dulu belum ada ilmunya, maka dulu niku memperkirakan 2 kemungkinan. Kalau anaknya laki-laki sekian, persiapkan hartanya sekian. Kalau kira-kira nanti anaknya niki lahir perempuan, hartanya sekian. Niku sekali lagi tipe atau cara dalam membagi skema waris ketika anaknya dalam kandungan. Sak niki sampun enten ilmune USG. Oh niki anak lanang niki. Berarti kantun dari sekian harta niku disiapkan nanti harta dari ahli waris niku untuk anak laki-laki. Karena bapaknya sampun meninggal,
maka harta waris niki dijaga oleh, ada kalanya wasi. Wasi niku orang yang diwasiati, Pak. Orang yang diwasiati niku misale nggih, kula boten maringi contoh mriki, enten seorang bapak niki fulan, dia berwasiat kepada adik kandungnya, Dek, nanti kalau saya mati, tolong harta waris itu kamu yang menjaga, kamu yang mengelola. Nah, begitu meninggal, harta warisan pun kepanggih, maka harta waris niki dikelola oleh paman yang tadi diwasiati oleh bapak. Tapi niki ten Indonesia boten umum niki. Begitu pun pecah pun dijaga oleh keluarganya masing-masing. Tapi niki kalau menjelaskan fikih, nah, karena sampun dijaga oleh keluarga, maka kemudian dipegang, dan ibu niku tidak boleh menghabiskan. Rien ketika bapak kulo niku pecah, uang niku dipegang kali ibu kulo, diletakkan di satu tempat sampai kulo meminta, baru diberi, sekitar 2 atau 3 tahun sesudah niku. Terus kalau ada harta yang diwariskan niku kemudian diberikan kepada, niki kan anaknya kan masih di kandungan nggih. Jadi setelah ketahuan ini dapat 1/3, ini dapat sekian, ini dapat sekian, anak niku dapat sekian juta misalnya, maka dijaga. Nah, kalau saat niki penjagaan harta ndak harus uang fisik, yang penting angka nominalnya. Misalnya saking sugih nih bapak nggih, anak ini dapat 50 juta. Angka 50 juta niku yang kemudian nanti jangan sampai kemudian dikalongi. Nopo dikalongi ini? Diambil, dikurangi, dibuat ini begitu. Andaikan nanti anak niku sudah dewasa lalu kemudian semerep, niku sakit untuk menggugat kalau sampai dihabiskan. Kecuali kalau orang tuanya, nopo mau menggugat orang tua. Nah, cuma sekali lagi bagi orang tua yang punya anak mendapat harta warisan, niku tetap haknya seorang anak, dan orang tua baru memberikan kepada anak niku nek sampun balik. Cuma usia sekarang anak balik niku tasik dereng semerep yotro, Pak. Misalnya 10 juta langsung anaknya niku balik umur 15 diberi 10 juta, langsung tumbas HP nek lari sak niki, Pak. Bagi kita diberikan setelah menikah. Begitu setelah menikah berikan. Nah, ini dulu bapakmu yang meninggalkan harta waris, ini untuk kamu. Nah, nek menikah niku tahu peruntukannya, nopo digunakan untuk modal usaha, nopo digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Terus intine untuk yang akan meninggal niku yang dalam kandungan prosesnya lebih lama. Kemudian niki saking terkait dengan saking Pak Ngarbi cerita kula bagaimana orang yang meninggal lalu ingin kembali ke dunia. Niku ayatnya niki. Ayatnya terdapat di dalam surat terdapat di dalam surat setunggal Al-Munafikun. Al-Mu'min sami, tapi kalau Al-Mu'min niku tasik umum terkait dengan amal soleh. Kalau yang dalam Al-Mu'minun ayat 10 niki minta dikembalikan kepada Allah, niki ayatnya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ayatnya wonten, ya Allah kembalikan saya ke dunia hanya sekedar untuk ingin bersedekah. Kemudian pertanyaan berikutnya inggih menika terkait dengan untuk ahli waris lebih baik sedekah yang banyak, apakah hal ini menjadi kewajiban untuk meninggalkan harta kepada ahli waris? Betul. Jadi bagi kulo kali panjenengan, kalau memang apakah kita harus meninggalkan harta warisan untuk keluarga?
Kalau memang ada yang akan ditinggalkan untuk keluarga, berikan kepada keluarga. Tapi nek nuwun sewu, nek pun miskin yo napa malih. Jadi kalau memang ada harta, tetap sisakan harta untuk ahli waris. Tapi nuwun sewu terkadang habis di biaya perawatan ketika sakit. Niku kita sering menemukan ada orang ketika menjelang wafat sakit niki. Makanya saat niki pun reti saya enten BPJS niku. BPJS niku yang mengusulkan Rien Gus Dur. Cuma baru terrealisasi di zamannya Pak SBY. Cuma konsepnya niku dari Gus Dur Rien. Sebab orang niku bisa miskin dadak niku dikarenakan karena sakit, Pak. Sakit niku pun niku bisa miskin, menghabiskan harta. Makanya dengan cara niku BPJS bisa menanggulangi miskin mendadak niku. Terus sekali lagi kula kali panjenengan niki bagian dari menjaga anak keturunan agar kemudian mereka memiliki harta tinggalan dari kita. Tapi sekali lagi enten malih niki enten kiai niki, Pak. Namini Kiai As'ad, Kiai As'ad Situbondo. Beliau niku kan tanai kathah dan beliau luar biasa. Menjelang wafat sedoyo beliau hibahkan niku. Ada yang beliau wakafkan pondok, ada yang beliau hibahkan semua. Ternyata beliau Kiai As'ad niki niru Kiai Mujib Surabaya, abahnya Gus Udin. Setelah ditanya oleh Kiai As'ad, Kiai Mujib, kenapa sampean berikan semua harta ke orang lain? Beliau jawab, kula pengen ngadep Allah tidak membawa napa-napa. Saya tidak ingin membawa apa-apa ketika sowan kepada Allah. Dunya boten bekto, omah boten gadah. Tapi kula kali panjenengan dereng tingkatani niru ngeten niki, Pak. Kula kali panjenengan ATM tasik kathah, omahe nggih tasik mikir-mikir lan sawi. Tapi nggih intine sekali lagi kula kali panjenengan tetap memberikan untuk ahli waris sebagaimana di hadis wau. Saking kula cekap semanten keranten sampun menyalahi aturan agak siang niki. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, anak keturunan kita jadi ahli ilmu, ahli ibadah. Amin. Al-Fatihah. Untuk lebih lengkap soal ilmu waris niku enten Ustadz Sabtu niku sinten? Ustadz Imamul Arifin. Beliau lebih ahli nggih. Beliau lebih ahli dalam masalah niku. Kula mek dalil-dalil mawon. Saking kula cekap semanten nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.